yang tercipta, hai alam semesta. Agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaruinya. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Saudaraku, Shalom. Saat ini kita ada di minggu ketiga di bulan Juli dengan tema Lalang di Tengah Gandum, menyadarkan kita tentang konsep kerajaan surga yang kita hayati dalam iman Kristen kita. Roma 8 ayat 14 hingga yang ke-15 menjadi nas pembuka. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Mari saat ini kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hadir dengan segenap kerendahan hati kami. Kami sadar di saat kami menjadi orang Kristen yang telah Kau bebaskan. Terkadang kami menyombongkan dan kami tidak menghargai karya keselamatan itu. Dan mungkin kami menghakimi sesama kami mungkin mengkafir-kafirkan sesama kami. Mari kita akui setiap tingkah laku kita yang eksklusif terhadap sesama kita. Ya Tuhan, kami bersyukur jika saat ini kami dapat mengakuinya di hadapan-Mu. Biarlah kami dapat menjadi sahabat yang baik bagi sesama kami. Dan biarlah kasih Kristus itu juga dapat dirasakan di tengah-tengah kami berkomunitas, kami bermasyarakat, kami berkeluarga, dan di saat kami berjumpa dengan saudara-saudara kami yang berbeda. Inilah pengakuan kami, ya Bapa, dengarkanlah pengakuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarlah berita anugerah dari Mazmur 40 ayat yang ke-17, demikian. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Mari saudaraku, saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami bersyukur atas keselamatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Dan kiranya hidup kami dapat terus terarah kepadamu. Terlebih melalui firman Tuhan pada hari ini yang dapat kami dengar. Biarlah Roh Kudus yang akan menguatkan kami, supaya apa yang kami dengar tidak berlalu, namun dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pondasi yang kokoh dalam iman kami, dan kami dapat berbuah dan menjadi berkat bagi sesama kami. Saat ini bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab menurut Matius 13 ayat 24 hingga yang ke-30, dilanjutkan ayat 36 hingga yang ke-43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tertidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dilanjutkan ayat 36 hingga 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, apa yang Anda bayangkan mengenai kerajaan surga? Saat Anda mendengar kata kerajaan surga, apakah Anda juga membayangkan kerajaan secara fisik, istana yang megah, mungkin dengan lapisan-lapisan emas yang berkilauan?
konsep kerajaan surga yang seringkali begitu abstrak dan mengawang-awang di kepala kita, terkadang memberikan sebuah ekspektasi yang sangat-sangat tinggi. Kita membayangkan ada di atas sana, jauh di langit, dan dengan segala gemerlap dan kemeriahannya. Apakah benar itu yang dimaksud kerajaan surga? Hari ini kita akan sedikit mengulasnya dan kita paling tidak bisa memahami konsep dasar dari kerajaan surga, Bapak Ibu. Istilah kerajaan surga dalam bahasa Yunani aslinya dikatakan Basilia ton Ouranon. Kerajaan surga, ton Ouranon. Nah, ini menarik kata kerajaan surga, Bapak Ibu, karena kata kerajaan surga ini hanya ada di Injil Matius dan tidak terdapat di Injil yang lain. Mungkin kita juga pernah mendengar istilah kerajaan Allah. Apakah sama antara kerajaan surga dan kerajaan Allah? Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, kata Allah itu sangatlah sakral untuk digunakan sembarangan. Jadi kata Allah tidak bisa diucapkan secara terus-menerus atau diucapkan sembarangan atau terlalu sering karena saking menghargainya kata Allah. Nah, sehingga sebetulnya Matius mengganti kata Allah itu dengan surga. Dan karena kitab ini ditujukan kepada mayoritas orang Yahudi, sehingga Matius sangat memperhatikan istilah yang digunakan. Lebih memilih kata surga daripada kata Allah. Kerajaan surga daripada kerajaan Allah. Sehingga kalau kita buka di kitab Matius, kata kerajaan surga itu muncul sebanyak 35 kali. Sering muncul ya, bukan selalu muncul. Karena kerajaan Allah juga digunakan di penulisan Matius, tapi hanya 6 kali di dalam kitab Matius, Bapak Ibu. Sebaliknya, Injil Markus dan Lukas tidak pernah menggunakan istilah kerajaan surga. Dan kedua penulis ini memakai istilah kerajaan Allah yang sebetulnya artinya sama dengan kerajaan surga. Ini hanya soal kemana kitab ini ditujukan, orang-orang non-Yahudi dan atau orang Yahudi. Sehingga istilah kerajaan Allah mungkin lebih gampang dan dimengerti oleh orang-orang non-Yahudi. Itulah yang menyebabkan Matius lebih cenderung menggunakan kata kerajaan surga untuk orang-orang Yahudi. Nah, sehingga kita dapat memahami hal yang menarik di sini, Bapak Ibu, bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu punya makna yang sangat kuat. Nah, kalau kita membaca kitab Matius secara keseluruhan, kita akan melihat bagaimana kerajaan Allah atau kerajaan surga itu coba dinyatakan. Hadir di dunia, kerajaan surga itu nyata. Dan Yesus hadir untuk menyatakan yang namanya kerajaan surga itu. Kita lihat bagaimana kerajaan surga itu hadir bagi orang-orang yang terdiskriminasi. Diskriminasi yang mungkin sampai hari ini gaungnya juga masih sangat kuat. Misalnya soal perempuan. Bagaimana perlakuan dunia kita sosial terhadap perempuan. Dan Yesus menyuarakan mengenai hal ini. Yesus merangkul perempuan. Juga orang-orang lain, terlebih mereka yang mengalami sakit penyakit seperti kusta, buta, lumpuh, bisu. Yesus memperhatikan mereka. Yesus merangkul mereka. Juga pekerjaan-pekerjaan yang dinilai najis seperti pemungut cukai. Lihat bagaimana Yesus hadir, menghadirkan kerajaan Allah itu bagi mereka. Disembuhkan, dirangkul. Yesus datang face to face melayani. Dan Yesus juga tidak sungkan mengajak makan bersama, Bapak Ibu. Inilah sebetulnya konsep
kerajaan surga itu atau kerajaan Allah. Bagaimana Yesus hadir untuk semua orang. Yesus menyatakan diri bagi semua orang. Jadi kerajaan Allah adalah kerajaan yang inklusif, sangat terbuka, bukan eksklusif. Kalau kita sekarang mau sedikit membandingkan antara kerajaan Allah, kerajaan surga dengan kerajaan dunia misalnya. Satu, bicara soal cinta damai, bicara soal kasih. Kerajaan dunia bicara soal politik, kekuasaan, power, kekerasan. Yesus hadir dengan kelemah lembutan. Yesus hadir dengan keterbukaan. Kerajaan dunia sangat eksklusif, hanya orang-orang tertentu yang punya akses masuk ke dalam kerajaan itu. Hanya yang punya jabatan-jabatan tertentu, yang sudah tinggi di status sosial masyarakat baru diterima di kerajaan dunia, sedangkan kerajaan Allah terbuka untuk semua orang. Bahkan terbuka bagi mereka yang berdosa, bagi mereka yang biasa disisihkan dan diacuhkan oleh masyarakat. Dari sini kita semakin jelas bahwa kerajaan Allah sebetulnya real, nyata, bukan di atas angan-angan kita belaka. Kerajaan Allah benar-benar hadir dan sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus, saudaraku. Perumpamaan mengenai gandum dan lalang ini memperjelas sebetulnya. Namun bagaimana penulis Matius membawakan kisah ini dan juga bagaimana perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus dapat ditafsirkan berbagai hal. Kalau kita melihat saudara-saudara bagian yang pertama gitu ya, bahwa yang namanya lalang dan juga gandum adalah sebuah tanaman yang sebetulnya mirip-mirip ya. Berikut gambarnya antara gandum dan lalang. Sebetulnya kalau kita membaca yang namanya lalang, Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya adalah sizanion, itu mengarah kepada padi-padian. Ya, jadi mungkin lebih dekat dengan kita kalau kita dengar kata lalang. Bukan ilalang ya, ilalang dengan lalang berbeda. Lalang atau sizanion ini lebih mirip padi, yang akhirnya menjadi beras dan kita konsumsi. Mungkin orang Indonesia lebih familiar dengan lalang ini, sizanion ini, padi ini, daripada gandum. Kita mungkin amat sangat jarang sekali makan roti gandum misalnya, yang belum tentu asli gandum. Nah, saudaraku, di bagian awal dari perumpamaan ini, kalau kita menjadi orang Yahudi, kita akan menangkap sebuah mindset gitu ya. Kita akan merasa bagaimana Yesus menceritakan mengenai lalang yang ditaburkan, gandum yang ditaburkan oleh orang baik, dan di tanah yang baik juga. Lalu muncul penjahat yang tiba-tiba menaburkan yang namanya lalang di tengah-tengah ladang gandum itu. Saudaraku, kalau kita punya perspektifnya orang Yahudi, kita akan berpikir, nah, saya pasti gandum nih. Saya yang dipilih, saya yang baik ya. Jadikan orang Israel adalah bangsa pilihan Allah. Nampaknya mindset itu tertanam begitu kuat di kepala orang Yahudi sehingga menganggap bahwa istilah gandum itu adalah dirinya, sedangkan lalang adalah non-Yahudi. Yang baik ada di pihak kita, gandum. Sedangkan yang buruk adalah pihak kafir, orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi. Sepintas, mungkin saat kita mendengarkan perumpamaan Yesus, di awal, bagian awal saat Yesus mulai menceritakan perumpamaan itu yang kita rasakan gitu ya. Kalau kita sebagai orang Yahudi, ada mindset perbedaan itu. Padahal saudaraku, yang namanya sizanion atau lalang itu pada sendirinya gitu ya, atau lalang tanpa ada embel-embel lain-lainnya, tanpa ada yang menaburkan adalah orang jahat, lalang sebetulnya baik juga gitu ya. Bahkan kita mengkonsumsinya sebagai orang Indonesia. Lalang juga pada zaman itu banyak dikonsumsi oleh binatang ayam misalnya, atau ternak ayam.
Ayam-ayam yang diternakan itu banyak mengkonsumsi lalang ini, sisa neon ini. Namun memang di saat seseorang yang sedang menanam gandum, lalu ada orang lain yang menabur lalang di ladangnya gitu ya, di ladang orang ini yang menanam gandum dengan tujuan balas dendam, itu adalah termasuk kejahatan menurut hukum Romawi. Jadi ada aturannya juga bahwa itu adalah kriminal. Itu bukan tindakan sepele ya, bukan tindakan main-main. Di saat ada orang yang dengan sengaja, apalagi ada motifnya balas dendam, menaburkan benih lalang itu di ladang gandum. Itu adalah sebuah kriminal, kejahatan. Nah, sepintas saudara-saudara, hal yang menarik pada bagian pertama ini adalah di saat Yesus mengatakan bahwa biarkan tanaman ini tumbuh bersama. Tentu ada alasannya. Yang pertama, kalau dicabut sebelum masa panen, ya, gandumnya juga bisa tercabut, ada resiko juga. Nah, sedangkan jikalau tidak dicabut, maka akan timbul kerepotan di kemudian hari sebetulnya. Untuk memisahkan dan memilah sisa neon dari gandum ini gitu ya, yang biasa dilakukan oleh perempuan dan anak-anak, itu pekerjaan yang tidak sepele Bapak Ibu, karena bentuknya mirip. Apalagi saat nanti sudah mulai matang gitu, bentuknya mirip. Jadi tidak mudah, butuh waktu proses yang cukup panjang saudaraku. Namun menarik karena Yesus ternyata tetap memberi tempat dulu. Biarkan gandum dan lalangnya bertumbuh bersama-sama. Nah saudaraku, kerajaan Allah adalah konsep kerajaan pembalikan dari kerajaan dunia. Itu kerajaan Allah saudara-saudara. Jadi kerajaan Allah atau kerajaan surga itu membalik kerajaan dunia. Kerajaan dunia yang begitu tertutup, inklusif, dan menyatakan kesalahan penghakiman yang sedemikian rupa, kerajaan Allah membalik, merangkul dengan penuh kasih dan menerima dengan tangan terbuka. Ini hal yang patut kita refleksikan saudara-saudara. Karena terkadang kita sebagai orang Kristen juga merasa begitu eksklusif. Kita merasa, oh kita ini gandum. Apa betul kita ini gandum? Atau jangan-jangan kita lalangnya? Kita yang mana Bapak Ibu? Terkadang kita merasa bahwa kita yang paling selamat dan orang lain di luar kekristenan tidak selamat. Kita bahkan menghakimi saudara-saudara kita yang berbeda dan mengklaim keselamatan itu. Saudaraku, mari kita refleksikan bagaimana Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini juga memakai banyak orang-orang di luar yang sudah dijanjikan, di luar orang-orang Israel. Kalau kita membaca perjanjian lama bagaimana Tuhan memakai banyak orang di luar bangsa Israel. Tidak hanya itu, yang berdosa. Kalau kita membuka kitab Hakim-Hakim, kita akan menemukan bahwa hakim-hakim tidak semuanya baik. Banyak juga yang punya dosa dan kesalahan. Bahkan menyembah berhala pun di saat dia sudah menikmati kejayaannya, itu pun ada saudara-saudara. Tapi Tuhan memakai. Kita nggak bisa membatasi karya Tuhan. Bahwa Tuhan juga memakai, Tuhan juga berkarya. Dan menggunakan orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan cacat celah. Bagaimana Tuhan begitu terbuka. Membiarkan, memberikan kesempatan, memberikan ruang. Bagi lalang juga untuk bertumbuh bersama-sama dengan gandum. Nah, persoalannya adalah setelah itu saudara-saudara, setelah bagian pertama perumpamaan itu disampaikan dan nampaknya cukup banyak orang yang mendengarkan, termasuk mungkin ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan murid-murid Yesus. Selanjutnya Yesus menjelaskan di saat orang banyak sudah meninggalkan, murid-muridnya bertanya apa arti dari perumpamaan itu, dan Yesus menjelaskan bagaimana yang namanya ladang adalah dunia, orang yang menebarkan benih baik adalah anak manusia atau Yesus Kristus itu sendiri. Lalu
benih yang baik untuk anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Lalu musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, dan waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Yesus menjelaskan makna dari simbol-simbol perumpamaannya. Dan dari sini saudaraku kita dapat melihat bahwa Yesus tidak lagi bicara, dan memang sebetulnya dari awal tidak bicara soal non-Yahudi atau Yahudi, dan kita juga bisa menangkap lebih dalam lagi bahwa sebetulnya dalam prinsip kerajaan Allah bukan soal siapa sukunya, bukan soal backgroundnya apa, tapi apa yang menjadi isi hatinya yang terdalam. Apakah orang ini baik atau orang ini jahat? Entah dia orang Yahudi atau non-Yahudi, bisa saja orang Yahudi ini menjadi lalang karena dia mengatakan sesuatu yang baik, hukum Taurat dilakukan, tapi perilakunya, tindakannya penuh dengan kejahatan, hatinya begitu busuk. Ya dia lalang juga. Demikian juga dengan kita yang mungkin hidup dalam kemunafikan, di mana kehidupan kita di luar nampak baik, namun di dalam penuh dengan kejahatan. Kita bisa baik dengan orang lain di luar keluarga kita, tapi di dalam keluarga kita melakukan kekerasan bagi anggota keluarga kita. Begitu juga saudara-saudara, di saat kehidupan kita ini memang tidak mudah, karena pengaruh dari kuasa jahat itu ada dan hidup bersama-sama dengan kita saat ini. Mana yang menjadi kecenderungan pilihan kita? Apakah kita memilih jatuh pada kejahatan atau kita memilih pada kebaikan? Apakah kita memilih untuk tetap berpegang kepada firman Tuhan atau kita memilih si jahat yang mungkin lebih enak nih, lebih instan, lebih mudah? Mana yang menjadi pilihan kita, Bapak Ibu? Jadi status lalang atau gandum bukan soal agama Kristen atau bukan Kristen, bukan soal suku ini atau suku itu, tapi lebih kepada hati kita dan setiap perilaku kita dalam kehidupan ini. Dan Yesus mengatakan dengan sangat-sangat jelas bagaimana akhir dari kehidupan lalang itu adalah dibakar, dikumpulkan lalu dibakar dalam api. Simbol neraka, simbol terputusnya relasi antara manusia dengan Allah. Maka saudaraku, mari kita lihat jauh ke depan. Di saat kita melakukan kejahatan, pikirkanlah bagaimana kehidupan kita kelak mendatang. Pikirkanlah bagaimana yang akan kita alami dalam hidup setelah kematian kita. Bagaimana kerajaan Allah memberikan kesempatan bagi kita. Ada waktu. Apakah kita akan tumbuh menjadi lalang atau tumbuh menjadi gandum? Itu pilihan kita, Bapak Ibu. Karena meskipun sejatinya lalang itu tidak salah apa-apa, yang salah adalah orang yang melemparkannya, tapi akhirnya menyebabkan gandum ini tidak dapat bertumbuh dengan optimal karena harus berbagi makanan dengan si lalang. Maka mana yang akan kita pertahankan di dalam kehidupan kita ini? Apakah sisi lalang kita atau sisi gandum kita, Bapak Ibu? Mana yang akan kita jaga dengan baik-baik, kita pelihara dengan baik? Mana yang akan menjadi pilihan hidup kita pada akhirnya? Semoga konsep kerajaan Allah ini melekat dalam hidup kita dan kita fokus kepada setiap tingkah laku, perbuatan kita kepada orang lain. Biarlah orang lain juga dapat menikmati hasil, menikmati buah dari segala kebaikan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada tanggal 26 Juli 2020 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Beberapa hal-hal teknis yang perlu diperhatikan. Pertama, saudaraku, persiapkanlah secara mandiri sarana perjamuan kudus, yaitu roti dan air anggur. Roti dapat diganti dalam bentuk apapun, roti kering maupun roti basah, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Air anggur juga bisa diganti dengan air teh atau air putih biasa. Ketika kita turut serta dalam kebaktian minggu online pada tanggal 26 Juli 2020, kami sangat menyarankan Bapak, Ibu, Saudara-saudari memilih salah satu jam kebaktian. Apakah pukul 6, 7.30, 9, 16.30, pukul 18 atau 19.30. Sehingga walaupun kita berada di rumah masing-masing, tetapi aspek persekutuan jemaat sebagai keluarga Allah tetap diupayakan untuk terpenuhi dalam perjamuan kudus online ini. Untuk sementara waktu, majelis jemaat tidak melayankan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit,
bagi anggota SIDI yang sudah usur atau yang sedang sakit. Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain untuk turut serta merayakan perjamuan kudus online bersama dengan anggota SIDI GKI Kelapa Cengkir pada tanggal 26 Juli 2020. Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang mempersiapkan setiap kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu, mengingatkan kami akan karya keselamatan-Mu, sehingga hidup kami dapat terarah penuh kepadamu ya Tuhan. Kami benar-benar melakukan perbuatan baik. Biarlah kami menjadi gandum yang baik, gandum yang menghasilkan buah dan bilur-bilur yang baik. Kiranya Engkau sertai kami ya Tuhan, di saat kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami bersyukur jika sampai hari ini Engkau tidak meninggalkan kami, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa bagi opa dan oma kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia yang sangat renta di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka kesehatan dan kehidupan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dalam sakit penyakitnya. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan segala tindakan medis dan juga obat-obatan dan juga para medis yang menangani ya Tuhan, kiranya Kau pakai sebagai alat-Mu untuk menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang sedang bekerja saat ini. Meskipun kondisi ekonomi pelan-pelan Tuhan, dari bawah pelan-pelan mulai merangkak naik, kiranya Engkau sertai terus sehingga kami tetap sehat, tetap fit dan dapat bekerja dengan baik. Mungkin kami terpuruk, mungkin kami mengalami masa kelam saat ini. Namun kami percaya Engkau membuka jalan supaya kami dapat bangkit kembali dan berjalan bersama-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga kami di tengah-tengah pandemi ini, kiranya Engkau pelihara damai sejahtera dan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Jangan biarkan segala amarah dan emosi menguasai diri kami sehingga kami jatuh pada kuasa yang jahat. Engkau yang menjaga kedamaian di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan, dan memulihkan setiap luka dan setiap trauma yang kami miliki. Kami juga berdoa Bapa bagi setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau yang mendengarkan seruan kami. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas persembahan diambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Dan kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Marilah kita menaikkan doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan, sampai hari ini Engkau selalu memberkati kami. Dan Tuhan, saat ini kami membawa
sebagian dari harta dan berkat yang Engkau berikan pada kami. Kiranya Engkau mau berkati semua yang telah kami berikan ini, sehingga dapat berguna juga untuk pelayanan di gereja-Mu. Tuhan, ajar kami juga untuk selalu mempersembahkan hidup kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan, kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan kasih mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang terdekat. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Sekarang saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.